Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang Idul Adha, apakah apa saja yang disunnahkan di hari Idul Adha atau yang mengenai tentang Idul Adha? Kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan di Idul Adha. Oke, kami jawab. Kesunahan atau anjuran-anjuran yang harus kita lakukan, yang dianjurkan untuk kita lakukan pada hari raya umumnya, yakni hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ini ada di satu sisi ada kesamaan dan di sisi lain juga ada perbedaan. Yang sama baik antara Idul Fitri dan Idul Adha itu anjuran yang pertama adalah mandi. Jadi kita dianjurkan untuk mandi. Baik itu Idul Adha, Idul Fitri, sebelum mau melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang nomor dua, anjuran yang nomor dua ialah ketika kita memotong rambut atau memangkas rambut. Ini anjuran yang kedua. Yang ketiga, anjuran yang ketiga adalah memotong kuku, baik jari yang ada di tangan atau jari yang ada di kaki. Yang nomor tiga, yang nomor empat maksud kami, yaitu adalah menghilangkan bau badan. Entah itu dengan cara mandi atau dengan cara memberi parfum. Yang lebih enak itu mandi dan diberi parfum. Yang penting bau-bau yang tidak enak itu bisa hilang. Ini yang keempat, sunnah yang keempat. Yang nomor lima, pada hari raya kita ini dianjurkan untuk memakai baju yang baru. Ingat ya, jangan disamakan antara hari raya dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat itu dianjurkan putih. Baik yang baru atau enggak baru, yang penting itu putih, dianjurkan tanpa memandang baru atau enggaknya. Tapi kalau di sini nanti pada hari raya, maka yang dianjurkan itu bukan putih tapi yang bagus, yang baru kalau ada yang baru. Kalau enggak ada ternyata kita masih belum punya untuk membeli baju yang baru, maka dianjurkan baju yang paling bagus di antara baju-baju kita, entah itu putih atau bukan putih. Yang nomor 6, ketika kita mau berangkat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu kita dianjurkan untuk berangkat dengan tenang, jalan dengan tenang, bisakinah, dan dianjurkan dengan jalan kaki, bukan naik kendaraan. Toh nanti seandainya mau naik kendaraan ya nggak apa-apa, tapi yang lebih afdolnya itu dengan jalan kaki. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7, ini anjuran yang nomor 7 itu ketika kita berangkat dari jalan yang satu, maka dianjurkan ketika pulang dari menuju rumah, pulang setelah melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, itu jalan di jalan yang tidak kita lewati tadi, bukan jalan yang kita lewati. Itu yang nomor 7. Lah, mulai nomor 1 sampai nomor 7 ini sama, baik antara Idul Adha dan Idul Fitri. Sekarang perbedaan, anjuran perbedaan yang dilakukan ketika antara Idul Fitri dan Idul Adha adalah, yang pertama, kalau di Idul Fitri itu kita dianjurkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu makan terlebih dahulu. Tapi kalau Idul Adha itu beda. Kalau Idul Adha itu sholat dulu baru makan. Apa sih hikmahnya kok dibedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha? Karena seperti ini, ketika kita melakukan sholat Idul Fitri, itu kan kita sebelum melakukan sholat Idul Fitri, yakni sebelum tanggal 1 Syawal, itu ada kita puasa selama sebulan. Jadi kalau seandainya kita melakukan sholat dulu, itu seakan-akan kita puasa. Badan kita seperti itu. Makanya dianjurkan makan terlebih dahulu, biar membedakan antara puasa dan tidak. Beda halnya dengan Idul Adha, karena memang sebelumnya tidak ada puasa sebulan penuh. Itu perbedaan antara Idul Adha dan Idul Fitri yang pertama. Yang nomor 2,
Itu ketika perbedaan yang nomor 2 antara Idul Fitri dan Idul Adha, kalau sholat Idul Adha itu dianjurkan didahulukan, menyegerakan sholat Idul Adha. Dalam kitab bahasanya ta'jilus sholatil adha. Tapi kalau sholat Idul Fitri itu agak diakhirkan sedikit, diakhirkan. Apa hikmah dari ini? Hikmahnya biar orang kalau Idul Adha, kenapa kok didahulukan sholatnya? Ini menyegerakan sholat Idul Adha. Kenapa? Biar waktu untuk berkurban itu lebih banyak. Tapi kalau Idul Fitri, kenapa kok diakhirkan sedikit? Biar waktu untuk membayar zakat fitrah itu lebih banyak. Menimbang hal yang seperti itu, makanya di ulama dipetak-petak. Kalau Idul Adha didahulukan, tapi kalau Idul Fitri itu diakhirkan. Banyak perbedaan, antara lain juga takbir. Kalau Idul Fitri itu setelah sholat tidak dianjurkan mengucapkan takbir. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu dianjurkan setelah sholat. Setiap setelah sholat, entah itu sholat fardhu atau sholat sunnah, itu dianjurkan untuk takbir. Bahkan sholat jenazah sekalipun dianjurkan mengucapkan takbir. Kapan mulainya? Mulai dari hari Arafah, pagi hari Arafah, bahkan setelah sholat subuh hari Arafah sampai tanggal 13, yakni hari tasyrik pada waktu asar. Saya rasa cukup jawabannya. Terus Ustadz mengenai tentang takbiran, bukankah Imam Nawawi dalam kitab Minhaj itu juga berkomentar tentang takbiran di Idul Adha ini? Kata beliau dalam kitab Minhajnya, itu lebih afdol atau lebih utama itu dimulai, bahkan itu al-mu'tamad menurut beliau itu dimulai setelah malam Idul Adhanya, bukan di pagi hari Arafah setelah sholat subuhnya. Menurut antum bagaimana menanggapi dari pendapat beliau itu sendiri? Terima kasih. Makasih. Dalam masalah ini memang Imam Nawawi dalam Minhajnya beliau mengatakan bahwa pendapat yang azhar itu dimulai dari malam Idul Adha. Tapi bahkan yang saya katakan tadi, yang saya katakan bahwa takbir pada Idul Adha itu dimulai pada pagi hari Arafah, itu dalam Minhaj dikatakan fi qaulin, yakni ini sigot dhaif atau muqabil daripada azhar, muqabil daripada mu'tamad. Memang seperti itu. Ini dalam kitab Minhaj. Tapi setelah kita talaah masalah ini, setelah kita lihat syarah daripada Minhaj sendiri, yaitu Kanzur Raghibin, beliau menjelaskan dalam masalah ini bahwasannya memang pendapat yang kedua ini itu dhaif dalam kitab beliau yang ada di Minhaj. Tapi orang ahli balad pada waktu itu melaksanakan yang nomor 2 ini. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya pun, beliau dalam kitab Raudhah menjelaskan al-azhar itu dimulai dari hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Itu pendapat beliau di kitab Raudhah. Sedangkan ini yang kita ketahui ketika bertentangan kitabnya Imam Nawawi antara kitab Minhaj dengan kitab Raudhatut Thalibin, maka yang dimenangkan adalah Raudhah. Seperti itu. Bahkan dalam Ibnu Hajar memuktamadkan pendapat yang kedua tadi, yakni yang dimulai dari paginya hari Arafah. Bahkan Imam Romli sekalipun berpendapat sedemikian. Juga dalam Fathul Mu'in, I'anatut Talibin, Fathul Qorib, Bajuri, semua penjelasan kitab ini menjelaskan bahwasannya dianjurkan pada paginya hari Arafah. Saya rasa cukup. Jawaban kami. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan.